Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Indro SPD. Saya adalah seorang guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya SMA Negeri 1 Talang Ubi. Praktek pembelajaran kali ini saya menggunakan kelas 11 MIPA dengan materi barisan trigonometri. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya ya. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan dicek dulu baju yang belum rapi, silakan dirapikan. Jika ada sampah di bawah meja, silakan diambil dan silakan dibuang dulu. Baik, Mbak akan mengabsen dulu. Dinda Saputri Hadir. Rifki Labib Hadir. Amanda Hadir. Ica Hadir. Muhammad Akmal Hadir. Deta Hadir, Pak. Meli Febriana Hadir. Adinda. Hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Materi kita hari ini adalah tentang barisan geometri. Ya, barisan geometri ini materinya akan sangat bermanfaat sekali di kehidupan kita sehari-hari. Silakan disimak dulu video yang akan Pak tampilkan ya. Video ini sebagai motivasi buat kalian ya, belajar materi barisan geometri. Manusia dapat membagi waktu 2 hari ke depan ke 1 hari ke belakang. Manusia dapat menentukan apakah tahun ini akan ada bulan kabisat melalui barisan geometri. Kita dapat mengetahui pertambahan penduduk setiap tahunnya menggunakan barisan geometri. Jika mula-mula terdapat sejumlah bakteri, dapatkah kita memprediksi jumlah bakteri dalam selang waktu tertentu? Apakah pertumbuhan bakteri mengikuti suatu persamaan matematika sederhana? Ya, tentunya kita dapat menjawab pertanyaan tersebut salah satunya dengan menggunakan konsep barisan dan deret geometri. Itu adalah video motivasi kita belajar barisan geometri ya. Bisa menghitung pertumbuhan jumlah penduduk. Terus tadi bisa menghitung perkembangan bakteri. Sebelum kita memasuki materi ini, kita sudah pernah belajar tentang barisan aritmetika. Pernah juga belajar pola bilangan.
Itu waktu di SMP kelas 2. Perhatikan pola berikut. 3, 4, 6, 9. Hitunglah beda dari barisan berikut. 2, 4, 6. Nomor 3, terdapat suatu barisan aritmatika dengan pola 1, 3, 5. Maka berapa suku ke-10? Jika ada yang sudah dapat, boleh angkat tangan. Dinda. Ya, silakan Dinda. Perkenalkan, nama saya Dinda Saputri. Saya akan menjawab asosiasi. Soal pertama, yaitu perhatikan pola berikut 3, 4, 6, 9. Tentukan dua angka berikutnya. Seperti yang kita lihat dari soal itu 3, 4, 6, 9. Selisih 3 ke 4 itu adalah 1, 4 ke 6 itu adalah 2, 6 ke 9 itu adalah 3. Berarti pola bilangannya itu adalah selisihnya ditambah 1. Misalnya 3 ditambah 4 itu 3 ditambah 1 itu 4, 4 ditambah 2 itu 6, 6 ditambah 9 itu 3, 9 ditambah 4 itu 13, 13 ditambah 5 itu 18. Jadi dua angka berikutnya adalah 13 dan 18. Untuk soal nomor 2, hitunglah beda dari barisan berikut. 2, 4, 6. Sebagaimana U1 adalah 2, U2 adalah 4, U3 adalah 6. Bedanya adalah U2 dikurang U1, yaitu 4 dikurang 2 adalah 2, U3 dikurang U2, 6 dikurang 4 itu adalah 2. Jadi bedanya adalah 2, yaitu tetap. Nomor yang ketiga, terdapat suatu barisan aritmetika dengan pola 1, 3, 5, dan berikutnya. Maka berapa suku ke-10? Untuk A atau U1 adalah 1. Bedanya adalah U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan adalah 2. Untuk rumus aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, atau U10 sama dengan A ditambah 10 dikurang 1 dikali B sama dengan A ditambah 9B sama dengan 1 ditambah 9 dikali 2 sama dengan 1 ditambah 18 sama dengan 19. Maka suku ke-10 adalah 19. Terima kasih Dinda. Kita dalam belajar ini mempunyai tujuan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah silakan si Lilis. Melalui model pembelajaran problem based learning PBL dengan berbatuan PowerPoint dan LKPD, peserta didik dapat 1. Menemukan konsep barisan geometri dengan benar. 2. Menentukan suku ke K dari barisan geometri dengan benar. 3. Menggeneralisasi rumus suku ke N dari barisan geometri dengan tepat. 4. Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang terkait dengan barisan geometri dengan tepat. Oke, itu sudah dibacakan oleh teman kalian, Lilis ya. Terima kasih Lilis. Tujuan pembelajaran kita menggunakan model PBL, Problem Based Learning ya. Tujuannya menemukan konsep barisan geometri dengan benar, menentukan suku ke K atau suku ke N ya dari barisan geometri dengan benar, menggeneralisasi rumus suku ke N dari barisan geometri dengan tepat, menyelesaikan permasalahan kontekstual ya, permasalahan yang konteks yang terkait dengan barisan geometri dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pak, tampilkan sebuah masalah kontekstual yang akan kita bahas sama-sama nantinya ya. Boleh si Rahel dibaca. Di kota Mamuju tercatat peningkatan yang signifikan dari jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 berikut data yang dihimpun dari situs COVID-19 kota Mamuju tersebut. Menurut data, pada salah satu rumah sakit yang ada di Mamuju, pada minggu pertama terdapat 4 orang yang masuk ke rumah sakit dan dinyatakan positif COVID. Pada minggu kedua terdapat 12 orang positif COVID. Minggu ketiga 36 orang, minggu keempat 108 orang, dan minggu kelima 324 orang yang dinyatakan positif COVID. Berikut jumlah pasien disajikan dalam tabel. Ya. Ini ya. Ini adalah masalah kontekstualnya. Oke, tidak ada pertanyaan? Ada ya? Ya. Silakan bentuk kelompoknya berdasarkan kelompok yang sudah Pak bagikan di sini. Silakan. Silakan buat kelompoknya.
Di LKPD itu ada petunjuk cara pengisian. Silakan dipahami petunjuk pengisian LKPD dan silakan dijawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu. Ya, silakan Pak kasih waktu 30 menit dari sekarang. Silakan. Ada pertanyaan? Satunya berapa? 4. Minggu keduanya 12. Minggu ketiga 36, minggu keempat 108, minggu kelima 302. ya. Sini kan sampai minggu ke 5. Ini sudah berbentuk pola belum? Sudah 4, 12, 36, 108, 13, 24 ya. Nah, kalian cari minggu ke-6 dengan minggu ke-7. Nah, bagaimana caranya dilihat dari pola ini ya? 4 ke 12 itu gimana bentuk polanya, 12 ke 36. Tinggal lanjutkan ke 6 sampai ke 7. Ya, paham ya? Ini apa? Minggu ke-1-nya berapa? 4. Diambil dari sini ya. Minggu keduanya 12. Diambil dari minggu pertama dikalikan dengan 3. Boleh. Terus minggu ketiga dapat dari 12, dapat dari 12 didapat dari minggu kedua. minggu kedua tadi ya, dikalikan dengan 3 dan seterusnya ya. Jadi saudara dapat minggu ketujuhnya berapa? 2.916. 10 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Silakan untuk soal nomor 1. Ya, boleh silakan kelompok berapa yang mau maju? Boleh, dari kelompok 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Mislima, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang telah kami diskusikan dari masalah tentang COVID-19. Baik, adapun pertanyaannya, dapatkah Anda menentukan banyak pasien pada minggu ke-6 dan minggu ke-7? Pasien pada minggu ke-6 terdapat 972 pasien yang mengalami positif COVID-19 atau COVID-19. Sedangkan pada minggu ke-7 terdapat 2.916 pasien yang terdampak positif COVID-19. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai soal dari nomor 1. Ya, boleh nomor 2. Saya Pak. Boleh, si Tessa. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan dari minggu ke-6 dan minggu ke-7. Baik, untuk minggu pertama yaitu banyak pasiennya 4 pasien. Minggu kedua yaitu banyak pasien 12 pasien dengan pola 4x3. Minggu ketiga banyak pasiennya yaitu 36 pasien.
Pola 12 kali 3 sama dengan 4 kali 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 pangkat 2. 5 kali 3 sama dengan 4 kali 3 pangkat 6. Ya. Baik, terima kasih. Itu penjelasan atau pendapat dari kelompok 3 ya. Ada pertanyaan atau ada yang beda, silakan. Boleh? Dari kelompok berapa? Ya, kelompok 2 yang beda yang mana? Langsung dikalikan dengan 3. Yang mana? Nomor 2. Boleh dituliskan di sini. Coba. Ini ada beda pendapat ya antara kelompok 3 dengan kelompok 2. Dikalikan dengan 3. Perbedaan 12 ke 36 itu dikali 3. Terus tuh 36 ke 108 itu dikalikan 3. 36 dikali 3 sama dengan 108. Oke, untuk mencari jumlah berikutnya itu hasil sebelumnya itu dikalikan 3 ya. Oke, karena yang ditanyakan di nomor 2 itu adalah jumlah. Boleh duduk dulu dah. Apa bedanya? Kalau kelompok 3 ya, kelompok 3 dia sudah dibentuk polanya. Ya, tapi kalau kelompok 2 hanya mengalihkan dan dapatlah hasilnya, ya. Nah, dua-duanya ini benar. Ya, benar, tidak ada yang salah. Tapi kenapa pakai yang pola? Karena ini untuk mengarahkan kita ke rumus barisan geometri. Nanti kita menggunakan pola. Nanti dari pola itulah akan kita temukan rumus mencari persoalan di barisan geometri. Ya. Boleh, silakan soal nomor 3. Ya. Masih di kelompok 3 ya. Oke, silakan dijelaskan. Yang lain perhatikan. Pada minggu ke-8, banyak pasien 8.748, pola 8.748 dikali 3 dalam kurung 4 dikali 3 pangkat 7 dikali 3 sama dengan 4 dikali 8, 4 dikali 3 pangkat 8. 26.244 dikali 3 dalam kurung 4 dikali 3 pangkat 8 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 9. Ya, kalau boleh silakan duduk dulu, boleh. Nah, dengan pola yang sudah terbentuk, ya, didapatlah minggu ke-8 itu berapa nih? 8.748. Minggu ke-9 26.244. minggu ke-10-nya 78.732. nah polanya ini ya 4 dikali 3 pangkat 9. Oke, kasih plus dulu ya untuk kelompok 3. Sekarang pertanyaan nomor 4. Apa di situ? Soal nomor 1 sampai 3, apakah bilangan-bilangan itu membentuk suatu pola barisan bilangan? Oke, siapa yang mau jawab untuk soal nomor 4? Sih?
Ada yang tak? Silakan tak? Jadi untuk polanya itu pada minggu pertama dengan pola 4 dikali 3 pangkat 0 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 min 1. Untuk minggu kedua dengan pola 4 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 2 min 1. Untuk minggu kelima dengan pola 4 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 5 min 1. Untuk minggu ke-6, 4 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 6 min 1. Dan minggu ke-7, 4 dikali 4 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 7 min 1. Dan seterusnya. Oke, itu pemaparan dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Belum ada. Tidak ada. Oke, terima kasih untuk Deta mewakili kelompok 1. Pertanyaan nomor selanjutnya. Nomor 6. Boleh siapa? Akmal. Dengan pola yang Anda jelaskan tadi, dapatkah Anda menentukan banyak pasien di minggu ke-15 dan minggu ke-20? Pertama, cari pada minggu ke-10 terlebih dahulu. Pada minggu ke-10 polanya adalah 4 dikali 3 pangkat 10 min 1 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 9. Hasilnya adalah 78.732 pasien. Untuk pasien pada minggu ke-15, yaitu jumlah pasiennya 4.649.045.868 pasien. Itu ya. Oke, itu ada pemaparan dari Akmal mewakili kelompok 1. Ada pertanyaan? Ada ya. Silakan, terima kasih Akmal. Oke, pertanyaan selanjutnya 7, 8 dan 9. Saya satu keterkaitan. Kelompok berapa? Ada yang mau? Silakan. Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Dari soal nomor 6, dapatkah Anda menentukan banyak pasien di minggu ke-n? K sama dengan 10, 4 dikali 3 pangkat 10 min 1 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 9. K 15, 4 dikali 3 pangkat 14. K sama dengan 20, 4 dikali 3 min 4 dikali 3 pangkat 19. N 4 kali 3, N kurang 1. Min 1. Ya. Jadi yang ditanya itu yang ke M. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Itu pemaparan dari kelompok 4. Tidak ada? Silakan, terima kasih. Selanjutnya nomor 8. Nah, nomor 8 cukup dibacakan, boleh ke depan, dibacakan ke depan ya. Dari bagaimana Anda menentukan banyak tiket yang terjual di hari ke-n tersebut? Dari tabel di atas diperoleh bahwa ada nilai-nilai yang tetap, yaitu 3 dan 4. 4 merupakan suku pertama atau A, dan 3 merupakan rasionya. Dengan cara mencari rasio yaitu U2 dibagi ke 1. Dalam konsep bilangan, suku-suku dari suatu bahasa disimbolkan dengan U, sehingga suku N ditulis suku N. Oke, terima kasih. Jadi tadi dijelaskan ya. Dijelaskan kelompok bulan, ya kelompok 4 ada angka-angka yang tetap. Ya, nanti kita bahas. Terakhir nomor 9 ya.
Wah, nomor 9 itu pertanyaannya tuliskan apa yang dapat Anda simpulkan dari soal nomor 8 yang dijawab oleh Mulan tadi. Simpulkan kira-kira apa jawabannya. Ada silakan. Boleh si Amanda. Boleh ya. Baik, jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa rumus untuk menentukan suku KN dari barisan geometri adalah UN sama dengan U1 dikali RN-1 atau UN sama dengan ARN-1 yang dimana UN adalah suku KN, A adalah suku pertama atau U1 dan R adalah rasio. Oke. Itu ya yang kita persimpulkan untuk jawaban nomor 8. Ya, terima kasih Amanda. Dari jawaban kalian yang sudah kalian dapatkan, ya. Di sini dari soal nomor 1 sampai soal nomor 9, ya, sudah terbentuk pola. Dan di situ ada angka-angka tetap. Ya. Dari jawaban kawan-kawan kita tadi sudah kita temukan angka tetapnya adalah angka 4 dan 3. Ya, 4 dan 3. Nah, di situ ya bisa kita ambil kesimpulan. Coba perhatikan untuk yang suku ke-10, perhatikan. Suku ke-10 itu 4 dikali 3, 10 dikurang 1. Dikurangi 1. Berarti untuk yang ke-15 4 dikali 3, 15 dikali 3, 15 dikurang 1. 21 misalnya. 4 kali 3, 41 kurang 1. Ya. Jadi 20 4 dikali 3 maka 9 19 20 kurang 1. Untuk UN ya, untuk UN-nya berarti 4 kali 3 N-1. iya 4 dikali 3 N N kurang 1 di mana 4 dengan 3 itu adalah 4 sebagai U1, 3 sebagai rasio. Yang mana sudah dijelaskan Mulan tadi, rasio itu dapatnya dari U2 dibagi U1. Paham ya? Paham. Oke. Jadi kesimpulan hari ini, pelajaran hari ini ya, rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri adalah UN, pada ditanya N, adalah U1 dikali R, R-nya apa? Rasio. N ini adalah suku ke N dikurang 1. Kita selalu dikurang 1. 1. Atau UN sama dengan AR-N 1. Keterangannya ini U1 itu bisa juga disebut dengan A atau suku pertama, R disebut rasio. Ya, oke. Ada pertanyaan untuk materi hari ini untuk kesimpulannya? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sudah kita simpulkan, ya, sudah kita dapatkan rumus barisan geometri. Sekarang silakan kembali ke mejanya masing-masing. Silakan. Di sini kita akan mengerjakan soal evaluasi, ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Ada satu soal, ya. Nah, silakan dikerjakan. Nanti kita kumpulkan. Pak kasih waktu 30 menit. Silakan dari sekarang.
Baik, waktunya sudah selesai. Silakan yang duduk paling belakang, tolong diambil pekerjaan kawannya. Silakan. Baik, dari hasil belajar hari ini, Pak mau tanya kira-kira kesan apa yang kalian dapatkan, baik itu materi ataupun suasana belajarnya, ataupun cara penyampaian materi dari Pak, atau cara kita berdiskusi. Boleh sampaikan, silakan. Ya, silakan Data. Menurut saya pembelajaran barisan geometri ini tidak hanya bisa kita pelajari di sekolahan, tetapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar sekali ya. Karena seperti yang video Pak tayangkan tadi, bisa kita terapkan cara menghitung bakteri, itu lahan dulu, ya itu ya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Saya Boleh, si Amanda. menyenangkan. Saya juga dapat menentukan rumus suku KN. Ya, Terima kasih. menyenangkan, belajarnya menyenangkan ya. Ya. Bertemu lagi kita minggu depan ya dengan materi yang berbeda. Kalau hari ini barisan geometri, besok kita ke deret geometri. Deret geometri itu apa? SN lah bentuk jumlahnya. Ya, kalau ini masih barisan, nanti kita belajar tentang deret. Cara belajarnya sama, kita buat kelompok, diskusikan suatu masalah, nanti kita pecahkan dan kita terapkan. Ya, mungkin itu saja dari Pak. Ya, terima kasih. Boleh si Ilham pimpin doa dulu. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Jaga kesehatan, ya, karena kita sebentar lagi mau ulangan. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.